perdana mengadakan ibadah perayaan Natal. Dan sekali lagi semua cuma karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Cuma karena kemurahan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan menolong. Dan puji Tuhan, untuk itu saya mewakili hamba Tuhan, juga pengurus dan jemaat yang ada, menyambut dengan sukacita kehadiran dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu untuk boleh datang bersama-sama dengan kami beribadah bersama. Dan juga kami menyambut dengan sukacita Bapak PLT Wali Kota Bitung, Bapak Edison Humian, MSI, untuk kehadirannya bersama-sama dengan kita di dalam ibadah Natal GKRI Agape Bitung. Sekali lagi kami menyambut dengan penuh sukacita, dan setelah ini kami akan mengundang untuk boleh memberikan sambutan Natal. Dan mari sama-sama kita nyanyikan bersama pujian Kita Sorga Bergema. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Puji Tuhan, malam hari ini saya bisa hadir dalam persekutuan ibadah menyambut Natal di Gereja Kristus Rahmani Indonesia GKRI Agape Bitung. Yang saya hormati Kepala Sidang Evangelis Yani Barongan, ya. Yang saya hormati Pendeta Arlens Kauntu. Masih di jalan, Pak. Karena macet. Ya. Yang dikasihi diberkati Tuhan seluruh jemaat GKRI Agape Bitung yang malam hari ini dalam persekutuan yang begitu indah dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang sudah lahir di kota Bethlehem pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Karena itu saya selaku pejabat sementara Wali Kota Bitung
tentunya merasa bergembira, bersukacita malam hari ini ketika bersama-sama dalam persekutuan ibadah sambut Natal Tuhan Yesus. Natal saat ini beda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Atau ibadah menyambut Natal tahun-tahun sebelumnya itu ada perbedaan yang sangat prinsip dengan orang sekarang ini. Sekarang ini ibadah sambut Natal atau ibadah yang lainnya, kita semua memakai masker. Kalau tahun sebelumnya kan tidak. Yang pertama. Yang kedua, ibadah-ibadah menyambut Natal saat ini diatur oleh pemerintah supaya tidak melibatkan seluruh anggota jemaat. Karena kita harus menjalankan protokol kesehatan. Karena kita harus tetap physical distancing. Dan yang ketiga, orang-orang yang lansia dan anak-anak kalau boleh mengikuti ibadah secara daring, secara virtual. Karena kalau tidak ya ini menjadi tempat kerumunan orang-orang. Pemerintah tidak setiga itu, tapi itu yang lebih baik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena kita semua harus dituntut dengan menjalani protokol kesehatan. Tapi merayakan Natal tahun sebelum 2020 dan tahun sekarang ini maknanya tetap sama, yaitu tetap merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Sang Putra Natal. Dan makna Natal itu tetap, yaitu Natal bersifat universal. Kenapa dikatakan universal? Karena sebagaimana dikatakan Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepadamu kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Ini sukacita ini, kabar sukacita ini tidak hanya didengar oleh orang Pateten, tapi malaikat bilang bagi seluruh bangsa. Dan ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Nah ini tuh Natal bersifat universal. Di mana-mana ada perayaan Natal. Di mana-mana orang dapat memaknai Natal itu. Dan di mana-mana orang menyambut Natal ini dengan ibadah yang penuh hikmat. Jadi sekalipun kita sedang menghadapi COVID-19, tetap ibadah kita berhikmat, khusyuk, dan benar-benar kita lakukan secara sungguh-sungguh. Kemudian dikatakan universal juga. Siapa saja dapat merayakan Natal. Karena ini kan kabar sukacita kepada seluruh bangsa. Saya katakan tidak hanya untuk orang Pateten, tidak hanya orang yang mengimani Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan Tuhan dunia. Siapa saja kabar sukacita ini harus disampaikan.
mau dia Kristen, mau dia non-Kristen, semua. Hanya saja, ya kita yang Kristian ini yang percaya sungguh bahwa Yesus Kristus Putra Allah benar-benar lahir di dunia ini. Lalu dikatakan universal juga. Kapan saja kita bisa merayakan di bulan Desember ini? Mau di rumah, mau di gereja, mau di lorong-lorong, kita tetap menunggu. Karena itu, inilah kabar sukacita tentang makna Natal yang kita rayakan hari ini. Kemudian, dalam kaitan dengan Natal sebagai atau bersifat universal, maka saya dapat katakan ada 3 makna Natal. Yang pertama, Natal adalah pengorbanan. Bagaimana kitab Yohanes pasal 3 dan 16, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengorbankan anak yang tunggal untuk kita semua. Jadi Yesus Kristus yang dari tempat ketinggiannya dari surga turun ke dalam dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Ini pengorbanan. Dan tidak saja sampai pada kelahiran, tapi karya perjalanan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini sampai disalibkan. Itulah makna Natal yang pertama, yaitu pengorbanan. Yang kedua, Natal adalah merupakan solidaritas Allah. Allah di dalam Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Maka pada hakikatnya kelahiran atau kedatangan Yesus itu merupakan solidaritas Allah di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Dan yang ketiga adalah Natal adalah kesederhanaan. Yesus Kristus sebagai Sang Putra Allah tidak dilahirkan di kota Yerusalem atau lahir di Kekaisaran Roma, tapi Dia lahir di Bethlehem, di tanah Yudea, dan di kandang binatang. Nah, dalam kaitan itu mari kita implementasikan keteladanan Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, yang datang dengan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita dengan solidaritas yang tinggi dan penuh kesederhanaan. Karena itu, inilah sukacita Natal yang saya boleh bagikan di tempat ini. Terkait dengan tugas saya selaku pejabat sementara di Kota Bitung ini, saya diperintahkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri. Jika kalau ada orang bilang, tunggu jo wali kota definitif, no kita apa? No kita pala. Ada orang panggil PJS, PJS itu banyak. Ya, pejabat sementara hukum tua itu nomenklatur, dipecat, tapi kerjanya adalah kerja wali kota definitif. Nah, karena itu ada orang yang mengaku wali kota, saya cuma berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Udah bilang Pahumian ini biasa meledak-meledak. Iya, kita ini orang pantai, siau di pantai, jadi orang bercerita biar dia nyana marah di mana sama, karena di kultur menggelegar. Dan saya hari ini selesai menjalankan tugas 71 hari
Pak Gembala di tahun 2011 yang lalu kita dipaksa jadi wali kota. Ya. Maret cuma 17 jam. 17 jam itu Tuhan Yesus bilang, kau ini Solomia, ini ada cukup 17 jam. Tahun 2020 ini ada datang ulang untuk 71 hari. 5 tahun datang. Amin. Karena itu saya berkeyakinan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Betul tidak? Amin. Karena dalam kondisi yang tidak normal sekarang ini, saya datangkan dalam kondisi sedang dalam tahapan pilkada, yaitu kampanye, sehingga calon petahana wali kota dan wakil kota harus cuti kampanye, cuti di luar tamu negara. Tugas saya adalah menyelenggarakan pilkada yang aman, damai, sukses, dan pilkada yang berkualitas, pilkada yang berdaulat dengan partisipasi masyarakat, kalau perlu di atas 75%. Karena itu di antara kita yang wajib pilih tanggal 9 harus datang ke TPS untuk memilih gubernur, memilih wakil gubernur, memilih wali kota, dan memilih wakil wali kota. Yang kedua, itu adalah memutus mata rantai COVID-19. Saat ini, selama bulan November sampai tanggal 2 kemarin, terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi sebanyak 106 orang. Klaster yang paling banyak itu di lembaga pemasyarakatan yang ada di Tewak. Dan itu orang ada di zona merah ulang. Semua orang harus disiplin. Beberapa hari kemarin ini sudah dilakukan operasi justisi, operasi dalam rangka menertibkan masyarakat supaya semua pakai masker, dan dijaring banyak sekali, apalagi yang menggunakan kendaraan motor roda 2, banyak sekali. Ini menandakan bahwa data statistik 27% orang Sulawesi Utara tidak percaya COVID bisa terbukti. Benar di COVID ini ada. Yang orang bilang, orang dari Sabang, jangan mau dienteng pandang ini. Bukan enteng pandang, pandang enteng. Ya, cuma terbalik kok Pak. Ya. Kemudian diimbau kepada kita semua, mari menyampaikan pada seluruh masyarakat, tetangga kita harus memakai masker. Profesor Wiku Adhisa Smita, dia adalah juru bicara COVID nasional. Dia juga adalah pakar di bidang kebijakan kesehatan. Dia juga adalah penanggulangan penyakit infeksi. Profesor Wiku bilang gunakan 3M. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan pakai sabun. Dan 3, menjaga jarak. 3 ini kalau orang lakukan, niscaya dan pasti orang tetap sehat. Jangan bilang nanti, enggak, pasti kita akan sehat. Karena kita sudah menjalani protokol kesehatan. Rajin cuci tangan. Sebab kalau orang keluar ke rumah, kemana-mana orang bisa pegang di mana-mana. Ini telah harus disiplin. Karena itu mencuci tangan penting, memakai masker penting. Apalagi dalam jarak yang begitu dekat begini. Tiba-tiba orang batuk, tiba-tiba orang bersin,
Dulu Pak Gembala kalau bersin dengan ikutin kata, oh puji Tuhan. Sekarang orang kalau bersin, oh Tuhan. Kalau perlu bubar barisan. Karena takut droplet, apalagi tempe C ini, yang pakai masker. Sorry Bu, tembak langsung ini. Jadi kau harus menggunakan masker. Kita juga di rumah Pak Gembala, itu bilang, pakai masker, semua tidur kok. Ya. Tapi kalau perlu tetap, mari kita komitmen, tetap sepakat. 3M ini harus kita laksanakan. Akhirnya, selaku pemerintah Kota Bitung, saya pejabat sementara oleh Kota Bitung yang tugas saya akan selesai hari ini. Pukul 00 masuk ke 6. Kedua pejabat yang mengikuti kampanye akan kembali. Wali kota dan wakil wali kota, mereka akan menjalankan tugas sebagaimana biasa. Saya akan tetap berada di kantor gubernur karena sampai sekarang saya masih sebagai asisten bidang pemerintahan dan kesra atau asisten 1 pemerintah provinsi sekitar. Jadi tolong masuk ke Bokudapa karena pelayanan di gereja-gereja adalah tugas saya selaku asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, selamat kita menyambut Natal tanggal 25 Desember. Kiranya Natal ini akan membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Semoga tahun baru juga membuka tingkat-tingkat berkat untuk kita menerima berkat dari Tuhan Yesus yang kita imani. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Edison Kumian selaku pejabat wali kota untuk sambutan yang juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan walaupun tugas akan berakhir, bersyukur kita masih diberi kesempatan ya selama menjabat sebagai pejabat sementara wali kota, Bapak boleh berikan sambutan dan boleh mengenal GKRI Agape Bitung yang ada di Kota Bitung ini. Puji Tuhan, tugas boleh berakhir, tetapi saya percaya hati Bapak ada di kota ini. Ya. Puji Tuhan. Dan saat ini, mari sama-sama kita akan menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama akan beribadah. Dan selamat datang kepada Bapak Agnes yang boleh tiba dengan selamat. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah malam hari ini. Jemaat sekalian, saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian bersama. Oka Leda Segerti. Oka Leda Segerti. Oh, God.
Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah Natal Jemaat GKRI Agape Bitung ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, penguasa alam semesta, pencipta langit bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini merupakan sukacita yang sangat besar bagi kita karena seorang putra telah lahir bagi kita, seorang juru selamat telah lahir bagi kita hari ini, dan itu merupakan sukacita bagi kita secara pribadi. Mari saat ini kita tetap tinggikan nama Tuhan, kita mengangkat pujian Kita Sorga Bergema. Dengan bertepuk tangan mari kita pujian ini bersama. Kita Sorga Bergema. Natal seringkali kita rayakan dengan hal-hal duniawi. Yang kita ingat hanya pakaian baru, baju bagus, makanan, uang, cookies mentega, dan lain-lain. Namun, karena hal itu seringkali kita lupa makna Natal sebenarnya dalam hidup kita secara pribadi. Mari saat ini saya berikan kesempatan kita secara pribadi datang kepada Tuhan, berdoa, mengambil saat teduh, kita mengaku akan setiap salah dan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan dalam Natal di tahun ini. Sementara itu, singers akan menyanyikan pujian karena kita.
semua Kau menderita. Kau rela datang ke dunia ini menyelamatkan kami yang tidak layak. Kami manusia yang begitu berdosa, kami manusia yang begitu rendah. Namun karena anugerah kasih-Mu yang begitu indah, begitu besar, Kau mau rela datang ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau yang akan melayani kami, mengampuni setiap dosa kami, sehingga saat ini Kami bisa layak disebut sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami layak untuk datang beribadah kepada-Mu. Inilah menjadi doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Natal menjadi berita anugerah yang begitu indah dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus telah hadir untuk menghapus setiap dosa kita dan menyelamatkan kita. Mari dengan hati yang penuh syukur kita akan pujian "O datanglah Immanuel". Marilah kita menghayati makna Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin sebagai simbol terang dunia. Dan marilah kita menjadikan Yesus sebagai pusat penyambutan dan perayaan Natal pada malam hari ini. Renungkanlah bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai terang bagi kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa menjadi terang bagi orang banyak. Savior.
kita angkat lilin dan kita menaruh komitmen kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang malam hari ini kami memperingatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu saja semata yang membuat kami boleh ada hingga malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang baik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memasang lilin, dan kami angkat lilin ini sebagai lambang terang. Terang yang sudah datang ke dalam dunia yang gelap ini, ke dalam hati kami, dan berkuasa atas kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami menaruh komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi terang, memberikan cahaya di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan, kami, karena ada terang Kristus dalam hidup kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, di tengah-tengah aktivitas, pelayanan, pekerjaan, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kami percaya Engkau tetap memberkati dan terus menerangi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terang hidup kami berdoa dan berkomitmen. Amin. Silakan duduk. Bersyukur dengan penyalaan lilin, kita semua tahu bahwa Yesus adalah terang dunia, dan biarlah kita semua juga di sini secara pribadi bisa jadi terang bagi orang lain. Saat ini kita akan mendengarkan kabar sukacita Natal lewat firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Arlen Sautu. Dalam persiapan, mari kita nyanyikan pujian Natal di hati. kasih, di dalam nama Yesus kami datang kepada Tuhan malam ini. Kami bersyukur untuk Natal yang diperingati lagi saat ini di sini tahun 2020. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di tengah pandemi
Kami tahu Tuhan mau berbicara kepada kami. Malam ini biar pesan-Mu dengan jelas diberitakan dan kami boleh menghidupinya. Biarlah hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom. Selamat malam semua. Malam baik. Juga saudara-saudara yang mengikuti saat ini lewat live streaming Facebook, saya ucapkan selamat datang. Selamat bersukacita bersama-sama. Kita menyongsong Natal Yesus Kristus. Meskipun kita pakai masker, tapi kita bisa menyapa kiri kanan kita dengan menaruh tangan kanan di dada sebagai sapaan kasih kita satu sama lain. Puji Tuhan. Mari baca Alkitab sesuai tema kita malam ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Natal adalah berita Injil, sesuai undangan yang Anda terima atau brosur yang Anda lihat. Mari kita membaca dua ayat ini, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang membawa kitab suci. Mari kita baca sama-sama. Kalau tidak bawa, saya pikir ada di depan. Belum ada, kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 2, saudara yang di rumah juga bisa menyiapkan Alkitab Anda. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada zaman dahulu, masa itu kelahiran Yesus, dunia cuma kenal 3 benua: Asia, Afrika, Eropa. Dan Tuhan pilih Asia. Dari berbagai wilayah di dunia di Asia masa itu, Tuhan pilih Timur Tengah. Di Timur Tengah ada berbagai negeri dan Tuhan pilih satu negeri yang masa itu disebut Palestina. Dan di Palestina ada 3 distrik, Samaria, Yudea, dan Galilea. Dan Tuhan pilih distrik Yudea. Dan di Yudea ada berbagai kota-kota besar, tapi Tuhan pilih kota kecil, namanya Bethlehem. Dan di sana adalah sebuah kota dari suku yang paling kecil, suku Israel yang terkecil, sehingga nabi-nabi sudah menubuatkan, kamu yang paling kecil, tapi daripadamu akan lahir Sang Mesias. Saudara-saudara, teladan. Tuhan pilih yang paling kecil, paling sederhana. Dari tempat tinggi dia turun ke bawah. Hari ini orang berlomba-lomba naik ke atas, tapi Yesus kasih contoh, dia turun ke bawah. Hati-hati ketika kita sedang ambisius mau naik ke atas. Jangan sampai kita silang jalan dengan Yesus, yang dengan inisiatif turun ke bawah, merendahkan diri, ambil tempat yang paling rendah. Dulu Mahatma Gandhi suka naik kereta api kelas ekonomi. Tokoh sekali Mahatma Gandhi mengejutkan. Satu kali wartawan tanya, kenapa Anda di kelas ekonomi? Dia jawab, kalau ada yang lebih rendah dari kelas ekonomi, saya akan duduk di kelas itu, supaya saya tahu rasanya rakyat kecil yang susah. Saudara-saudara, turun ke bawah. Pesan untuk Anda yang saat ini jadi petinggi, jangan lupa turun ke bawah. Teladan Yesus, dia mau turun ke bawah supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kenapa tiba-tiba diadakan sensus? Jawabannya untuk menggenapi rencana Allah. Pada masa itu, headline news bicara tentang Octavianus Augustus. Masih remaja, dia sudah terpilih. Kenapa? Waktu itu ada persekongkolan, namanya Julius Caesar, hebat sekali. Tapi ada persekongkolan yang dibunuh. Lalu
bangkitlah pemimpin baru. Namanya Octavian. Masih 16 tahun, masih remaja, nggak dianggap. Tapi dia naik, gelarnya naik sampai prefect, sampai gelarnya kemudian Agustus. Kenapa? Karena pasukannya menguasai dunia masa itu. Pasukannya tidak terkalahkan. Pasukannya ditakuti. Kemana-mana orang kerajaan lain minta damai. Atur damai itu. Karena mereka tahu pasti kalah kalau mau menghadap pasukannya. Agustus, wah luar biasa. Dia punya 500.000 prajurit. Mesti makan, mesti beli senjata, mesti digaji, perlengkapan perang, semuanya UUD, ujung-ujungnya doi. So itu ini sensus UUD. Tetapi kelihatannya meskipun waktu itu temanya tentang Agustus, tapi di papan catur rencana Allah dia cuma bidak, dia cuma pion. Kenapa? Karena ada agenda ilahi yang harus menggenapi nubuatan. Kenapa harus genapi nubuatan? Karena Mesias harus lahir di Bethlehem. Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus putranya datang ke dalam dunia. Setelah genap waktunya, mengindikasikan ada masa persiapan. Masa persiapan untuk semua itu salah satunya Agustus dipakai. Octavianus Agustus yang dahsyat itu cuma pion di papan catur rencana Allah. Supaya apa? Supaya yang domisili di kota Nazaret namanya Maria dan Yusuf. Mereka Yusuf ini jalur keturunannya Daud. Kalau ditelusuri jalur jelas silsilahnya di Injil Matius 1 jelas harus lewat jalur dia. Jadi ibaratnya Maria itu numpang DP kandungan untuk Roh Kudus bekerja. Anak ini dikandung dilahirkan tanpa sentuhan Yusuf sama sekali. Butuh jalur dari Yusuf keluarga. Karena itu mereka harus hijrah, berangkat susah-susah dari Nazaret ke Bethlehem. Lagi hamil, perjalanan lama sekali Bapak Ibu, sampai hamil besar, susah sekali. Dan ketika mereka tiba, bayangkan ramainya kota Bethlehem waktu itu. Karena orang-orang dari jalur, orang-orang keturunan dari Daud semua, orang-orang dari Bethlehem semua yang nenek moyangnya dari Bethlehem mesti ke sana. Padat sekali. Maria nggak dapat tempat. Saya pernah satu kali ke Gorontalo. Sudah nyetir lelah sekali. Berdua sopir, baku ganti. Kasihan sopir kalau nyetir terus. Lelah. Tiba di Gorontalo kita lihat baliho. Oh, selamat datang. Waduh, ini ada acara besar. Betul, semua hotel penuh. Kita nggak dapat hotel. Sampai malam masih coba semua hotel. Zaman dulu belum ada Magna, belum ada hotel Magna. Adanya hotel paling bagus itu Julia namanya. Belum ada hotel quality, belum ada. Akhirnya pilihan terakhir kami tidur di Untung. Dan saudara tahu Gorontalo mengenal hanya 2 musim. Musim panas dan panas sekali. Dan waktu itu kebetulan lagi musim yang kedua. Panas sekali. Denaud, Fugado. Kami punya pilihan 2. Buka kaca, welcome nyamuk. Tutup kaca, Fugado. Luar biasa panasnya seperti sauna. Tapi saya waktu hati sumut-sumut mau pelayanan, kayak apa begini. Ingat peristiwa Natal. Jadi semangat. Ini belum apa-apa. Bayangkan Maria. Opsinya kita di Gorontalo orang masih oto. Maria opsinya apa? Kandang. Aduh, kandang binatang A, B, C, D. Aduh, Bo, capek deh. Mesti tidur di kandang binatang. Wah, susah sekali. Yesus lahir ketika dunia sibuk. Sibuk apa? Sensus. Nggak ada yang peduli dengan sang raja segala raja pada hari kelahirannya. Nggak ada karpet merah,
Nggak ada trompet penyambutan. Nggak ada Pol PP menyambut kelahirannya. Masa itu belum ada juga Pol PP? Saudara-saudara, nggak ada penyambutan sama sekali. Sunyi sepi, senyap sendiri. Hanya kandang binatang yang kotor, yang cemara. 2000 lebih tahun sudah berlalu. Hari ini, ketika Natalnya diperingati, dunia masih sibuk-sibuk juga. Sibuk dengan banyak hal. Biarpun pandemi, tetap tidak menghentikan kesibukan tradisi tahunan. Apa itu? Ibu-ibu sosial dengan apa ibu-ibu? Cookies ya. Mulai cookies mentega. Ada yang suka beli pesan, tapi ada juga ibu-ibu yang kaum fundamentalis yang masih tetap suka harus baking sendiri. Keluar oven, ini so tanggal 5 ini 5 ya. Sembau darua ketelu 5. Nah, so tanggal 5. Oh, so mulai oven keluar. Bahan-bahan so belinya. Saya tidak bisa lihat senyumnya pakai masker soalnya. Kelihatannya lagi senyum ya. So mulai siap. Tapi biasa tuh waktu baking trial and error, coba dan gagal. Gagal, gerombolan gelombang pertama keluar nastar, keluar dari oven, nastar Afrika. Gelap semua, ya. Hitam, angus, karena 1 tahun tuh tidak baking cookies. Nastarus africanus, ya, itu bahasa ilmiahnya ya, nastar Afrika. Ya. Hitam semua. Lalu yang bagus-bagus, ibu-ibu simpang di toples. Isi di lemari, kunci. Kalau perlu kasih segel, do not open it until Christmas. Jangan buka sampai Natal. Yang angus-angus bersama buat orang-orang tercinta di rumah. Yang bagus-bagus buat tamu-tamu. Yang angus-angus buat paitua. Buat anak-anak di rumah. Aduh, sedap. Tore-tore ya. Apalagi gelombang pertama ini orang tunggu-tunggu Natal. Ibu-ibu sibuk makanan, bapak-bapak tidak kalah. Sibuk minuman. Minuman ringan sampai keras. Sadia itu. Kalau di Bitungnya ada ya. Cuma di Tomohon sana ya. Bitung enggak ya? Ada juga. Oh, ada sehingga konten ya. Ya. Minuman ringan sampai keras. Sadia. Natal, mahu-mahu. Aduh, kasihan. Parah. Pagi-pagi padahal Om Alo susah dia. Batik baru, celana baru, sepatu baru, kaos kaki lubang. Nggak dapat lihat. Parfum, so pergi gereja dari pagi, lonceng babunyi. 1, 2, 3, pergi ibadah, hening dalam suasana teduh hari Natal. Tapi pulang singgah sebuah sosadia jerigen. Aduh, perjamuan tanpa roti. Mulai menginum. Minahasa sana bilang melep. Bagate. Kasihan. Kenapa jadi begitu? Pagi-pagi mulai dengan rohani. Sore hari Natal, malam hari berakhir dengan duniawi. Kerohanian, suasana Natal cuma ada di tempat-tempat ibadah. Keluar sana, kesaksian tidak ada. Mengecewakan. Besar. Jadi batu sandungan bagi pendatang-pendatang, umat beragama lain. Apakah Natal cuma sampai itu? Mereka pikir dan bertanya-tanya. Menyedihkan. Yesus datang, tapi dunia sibuk. Anak muda sibuk sama pawai-pawai. Xmas di mana-mana. Saya suka pikir Xmas. Saudara tahu Xmas itu siapa yang namanya dibuang, diganti faktor X? Christ. Christmas. Christ dibuang.
diganti dari X, faktor X. Hilang sudah makna Natal, diganti dengan banyak hal-hal duniawi. Nyanyi malam kudus, sunyi senyap, tapi hati kita tidak sunyi senyap. Hati kita hiruk pikuk banyak hal, banyak hal. Ada yang utang hari Natal, jadi bukan cuma sedia babi utang, brand pun utang, Coca-Cola utang. Satu kali ada baku dapa, ini orang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya bersyukur. Ini sebulan Juni, kita ingat kita pelayanan di satu tempat. Sudah lunas kita pe utang Natal. Juni lunas. Waktu Natal dia gali lubang, Juni baru tak tutup itu lubang. Cicil, paksa demi hal-hal yang maaf kata. Ujung-ujungnya lubang WC. Tapi paksa. Bukan itu yang Tuhan mau. Sinterklas. Sebelum Natal, ho. Sesudah Natal, oh. Mau bayar utang. Belum lagi yang pinjam hari, makan talepe, bage golojo sorodo. Kalau makan jangan ingat-ingat sakit, kata sepoyang hidupnya. Nanti kalau sakit baru ingat-ingat makan. Coba aja sendiri kalau mau jadi. Aduh, dokter, teman-teman dokter suka bilang, aduh, panen toran. Kalau kelar tahun baru panen toran. Ya Pak, banyak pasien. Mak di Bitungnya ada, cuma di sana tomohon. Oh, pendengar ada dari berbagai wilayah ya, saudara-saudara yang terkasih. Kita harus kembali kepada Natal yang sesungguhnya. Ayat firman malam ini diawali dengan kata-kata malaikat begitu. Jangan takut. Wah, ini frase luar biasa. Cuma 2 kata. Jangan takut. Tapi tahukah Anda di sepanjang Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, 366 kali frase ini muncul. Jangan takut. 366 times. 366 kali. Dan kalau setahun itu sekitar 365 hari, seolah-olah kebenaran ini mengingatkan kita bahwa setiap hari ada satu ayat yang kasih ingat pada orang semua, supaya orang jangan. Mari lihat kiri kanan dan katakan kepadanya, jangan. Saudara yang di rumah juga ya, bersama keluarga, lihat anggota keluarga, katakan jangan takut. Tadi Bapak pejabat sementara pelaksana tugas Wali Kota Bitung yang akan berakhir tengah malam ini, tapi tetap saya menganggap pejabat sementara Wali Kota Bitung memesankan, mengutip tadi 3M. Kita tetap waspada. Amin. 3M. Saya sampai bungkus mic bawa sendiri. Ini sudah protokol standar saya. Sebetulnya saya lebih suka di rumah via Zoom. Pelayanan saya hampir setiap hari duduk di depan kamera laptop. Tetapi karena permintaan ini tidak bisa online, on-site dan online, dua-duanya. Tapi protokol ketat. Masker saya harus buka supaya ini sudah terlindung aman. Dan ini ada alat canggih Aposto ini. Ini untuk memurnikan udara. Tetapi semua kewaspadaan ini jangan sampai membuat orang takut. Amin. Kalau orang takut berarti si COVID menang. Orang waspada, orang taati protokol pemerintah, tapi orang jangan takut. Jangan sampai ada yang malamnya tidak bisa tertidur. Karena ingat-ingat Birman sudah infeksi positif, isolasi mandiri. Orang so cemas, takut, tidak bisa tidur. Itu salah, tidak bisa. Orang waspada, taati semua, tapi jangan takut.
Tiap hari Tuhan kasih ingat, jangan takut. Karena ketakutan mengandung hukuman. Tetapi iman membawa kepada kemerdekaan. Amin. Lawan dari ketakutan adalah iman. Takut menghasilkan sesuatu, tapi iman juga menghasilkan sesuatu. Saudara mau pilih mana? Takut atau beriman? Yang kedua, Natal itu sesuatu yang sifatnya pribadi. Kenapa? Karena malaikat bilang begini, aku memberitakan kepadamu. Saudara, kalau lihat dalam bentuk bahasa Yunaninya, teks asli Alkitab ini pakai bentuk tunggal. Meskipun dikatakan gembala-gembala, gembala jamak, gembalanya banyak di padang. Tetapi malaikat pakai bentuk tunggal ketika dia berkata, aku memberitakan kepadamu, hari ini telah lahir bagimu. Bentuk tunggal. Jadi Natal ini hal pribadi. Artinya Kristus harus lahir, kamu alami secara pribadi. Bukan iman orang tua, tapi aku sendiri harus mengalaminya. Barang siapa menerimanya, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Ketika kamu menerima dia, kamu jadi anak Allah. Jadi di Alkitab tidak ada istilah cucu Allah. Tidak ada. Kalau saya jadi anak Allah, saya terima dia, anak saya tidak otomatis jadi cucu Allah. No, tidak bisa. Anak saya harus ambil keputusan pribadi dalam hidupnya, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saudara, Natal tidak akan berarti seperti nyanyian tadi sebelum firman, apabila dia tidak lahir di hati kita. Apabila engkau belum menerima Yesus secara pribadi di dalam hatimu, maka makna Natal itu kamu belum alami. Pastikan malam ini, bahkan saudara yang menonton live streaming ini, pastikan ambil keputusan. Jangan kamu kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Kristus harus lahir di dalam hati. Amin, saudara. Berapa banyak yang mau menerima Yesus di hati kita? Lambaikan tangan saudara yang rindu Kristus. Sungguh-sungguh Natal ini dia lahir lagi. Dia terus bertahta dan berkuasa. Pemaknaan, memang kita tahu dia tidak masuk, mari masuk hatiku ya Yesus, habis itu keluar lagi. Enggak, dia tinggal di hati kita. Tetapi makna ini harus kita renungkan lagi. Sudahkah Kristus lahir di hati kita? Yang ketiga, makna Natal bukan hanya pribadi, tapi Natal itu bagi segala bangsa. Almarhum Presiden Gus Dur pernah berkata dalam sambutan di Balai Sidang Senayan. Waktu itu ada Morris Cerullo pembicaranya. Di hadapan Morris Cerullo, Bapak Gus Dur berkata begini, Natal sebetulnya bukan dominasi milik orang Kristen saja. Wah, luar biasa statement Gus Dur. Karena dia bilang, karena Yesus lahir bagi segala bangsa. Dia mengutip ayat ini. Luar biasa. Meskipun dia bukan seorang Kristen, tetapi dia tahu ayat ini jelas. Natal dikatakan begini oleh malaikat, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal adalah berita kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Bukan hanya satu suku bangsa, tapi seluruh bangsa. Jadi sejak Natal pertama ini, inilah momentum berita Injil bagi segala bangsa. Amin. Jadi bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi Natal kemudian menyebar, diberitakan kemana-mana berita kelahiran Yesus. Injil diberitakan ke seluruh dunia oleh para rasul, oleh jemaat mula-mula. Mereka menyebar, ekspansi ke seluruh dunia, ke Asia Kecil dan seluruh wilayah Asia, Afrika Utara, sampai ke wilayah-wilayah Eropa, ke Kekaisaran Romawi. Kemudian penyebar ekspansi kekristenan, berita Injil, kabar baik diberitakan. Itulah Natal. Dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Maroko.
Injil harus diberitakan. Indonesia sampai Tunisia, Bangladesh, waduh jauh, tapi ada Bang Toyib. Harus tahu siapa Yesus. Harus Anda beritakan. Harus kita sampaikan kepada mereka siapa Yesus itu sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya ini kesukaan besar, jangan simpan sendiri. Ibaratnya lilin tadi, ada yang membagi-bagikan. Tadi hambanya bawa lilin kasih jalan. Jangan terang simpan sendiri. Orang punya terang, kamulah terang dunia. Tidak ada ayat bilang kamulah terang gereja. Tidak ada. Kenapa? Kalau terangnya cuma kumpul di gereja, bisa silau, men. Kamu terang dunia, dunia gelap. Bawa terang itu. Kamu garam dunia. Kalau garam cuma di gereja, bisa jadi gereja gudang garam. Karena kumpul garam, kumpul di gereja semuanya. Jadi garam bagi dunia. Ini Natal. Beritakan. Beritakan. Saya bersama lembaga pelayanan yang saya pimpin, kami punya semboyan. Satu lagi bagi Yesus. One more for Jesus. Menangkan satu lagi. Kami fokus kepada mereka yang belum kenal siapa Yesus. Kalau di gereja sudah ada gembala-gembalanya. Mari yang di luar gereja, siapa yang mau sampaikan kabar baik kepada mereka, itulah yang kami lakukan. Satu lagi bagi Yesus. Satu lagi. Setiap bulan Tuhan berikan jiwa-jiwa baru, dipermandikan, dipersembahkan bagi kemuliaan-Nya. Terakhir 1 November kemarin, satu lagi. Dengan air mata saya berkata, satu lagi. Berikan satu lagi. Satu lagi. Kita harus bawa terang ini sampai ke ujung-ujung bumi. Siapa yang lahir, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kalau Anda mau makan, Anda butuh juru masak. Anda mau berlayar, Anda butuh juru mudi. Tapi kalau Anda mau selamat, Anda butuh juru selamat. Dan juru selamat cuma satu. Satu-satunya. Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat selain di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Dalam satu percakapan, ketika saya berkata, Pak, satu jalan, tidak ada jalan lain. Isa Al-Masih bersabda, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lalu dia katakan pada saya, Pak, mari kita saling menghormati. Bapak percaya satu jalan Yesus, saya percaya ada banyak jalan. Oke, saling menghormati. Deal, salaman, pegang tangan. Saya belum lepas tangannya. Saya tanya begini kepada Pak, terakhir saya tanya, kalau ternyata saya yang benar, Bapak salah, bagaimana Pak? Dia diam sejenak, tidak lama dia senyum. Masih aku pegang tangan, belum lepas. Kok dia balik itu pertanyaan, bagaimana Pak kalau saya yang betul, Bapak yang salah? Maaf Pak. Lalu tiba-tiba saya dapat hikmat ilahi. Saya langsung katakan, kalau saya salah, saya nggak masalah. Kan ada banyak jalan. Salah satunya saya lewat Yesus. Tapi kalau Bapak salah, Bapak dalam masalah besar. Karena jalan cuma satu. Tidak ada jalan yang lain. Dia menatap saya dengan pemikiran yang dalam. Orang pintar. Tapi dia tetap bersikeras. Ada banyak jalan ke surga. Itu pilihan Anda. Tapi saya mau berdoa. Boleh saya berdoa Pak? Percakapan kami berakhir dengan saya mendoakan dia. Kita harus beritakan bahwa hanya Yesus, Alkitab yang bilang. Dalam satu seminar sebuah kantor sinode,
pendeta-pendeta dalam pembekalan, masih ada pendeta yang bertanya kepada saya, apakah benar hanya Yesus satu-satunya jalan? Saya sampai kaget. Waktu kuliah belajarnya apa nih? Jangan-jangan suka banyakan filsafat. Filsafat kepanjangannya pilihan saya tepat. Kok bisa bertanya seperti itu? Saya nggak habis pikir. Saya langsung kembali. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain manusia selamat. Tidak ada. Itulah sebabnya kita harus beritakan Injil. Kalau banyak nama yang menyelamatkan, kalau ada nama-nama lain yang menyelamatkan, kita tidak perlu beritakan Injil. Tapi karena firman Tuhan bilang tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, maka itulah alasan kita harus memberitakan kabar baik. Saudara-saudara, karena Dia yang lahir, Tuhan yang dahsyat, bukan cuma cerita masa lalu, tetapi Natal, kekotoranmu, dosamu diampuni, dikuduskan kalau kamu menerima Dia. Amin. Mungkin hatimu, hatiku seperti palungan yang kotor, tapi Dia mau lahir di hati kita. Bayangkan, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Siapa yang lahir di hari Natal? Sehingga Reynolds Prize dari majalah Time Magazine menyebutnya sebagai the greatest person of all times, tokoh terbesar sepanjang masa. Bahkan hari ini dihitung dari tahun kelahirannya, membelah Anno Domini AD, tahun Tuhan kita dalam bahasa Latin. Sebelum itu disebut BC, before Christ, sebelum Kristus. Menjadi momentum semua suku bangsa, semua agama harus mengakui yang disebut tahun Masehi. Siapa Dia yang dilahirkan ini? Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 45, Quran Al-Mukarim mengatakan, It's qolatil malaikatu ya Maryamah, innallaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibnu Maryamah wajihan fi dunya wal akhirati wa minal mukarramin. Yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau dengan firman daripadanya, bi kalimatin minhus, namanya Muhul Masihu Al-Masih Isa ibnu Maryamah, Isa putra Maryam, wajihan, dan terkemuka fi dunia, di dunia, wal akhirat, dan di akhirat. Enggak ada nabi dapat gelar terkemuka dunia dan akhirat. Segala kuasa diberikan kepadanya di sorga dan di bumi. Siapa Dia yang lahir hari Natal? Sampai seorang biarawati dari Yugoslavia yang bernama Teresa rela mengabdikan seluruh hidupnya demi melayani orang-orang kusta di Calcutta, India. Siapa Dia yang lahir di hari Natal sehingga arsitektur karya seni terbesar di Eropa dibangun untuk menyembah Dia? Siapa Dia yang lahir di hari Natal sehingga karya-karya musik dunia paling agung diciptakan untuk memuji Dia? Musik mana, lagu mana yang bisa menandingi haleluya ciptaan Handel? Wah, saudara-saudara, siapa Dia sehingga 2000 tahun setelah Dia naik ke surga, jutaan-jutaan orang telah bersaksi bahwa Yesus telah menyelamatkan mereka dari narkoba, menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka dari penyakit, membebaskan mereka dari segala belenggu, depresi, keputusasaan. Ada yang mau bunuh diri, tidak jadi. Karena apa? Karena baca Injil di hotel. Dia sudah mau bunuh diri di hotel. Dia buka laci, ketemu Alkitab tipis Gideon. Dia baca, langsung dapat. Karena begitu besar kasih Allah. For God so loved the world that He gave His only Son. Anaknya yang tunggal. Karena kasihnya. Siapa Dia?
Sehingga ribuan tahun sesudah kelahirannya, ada banyak orang yang mengakui Dialah Juru Selamat. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Mari berdoa. Malam ini Yesus hadir di tengah-tengah kita. Oleh Roh Kudus yang meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Natal bukan kenangan, cerita, legenda 2000 tahun yang lalu. Tapi Natal harus kau alami hari ini. Kalau kau belum menerimanya, pastikan malam ini kau mengundang Dia di dalam hatimu. Kalau saudara meresponi firman malam ini dan berkata, ya Yesus, masuklah di dalam hatiku. Dimanapun engkau berada saat ini, kau menyaksikan renungan firman ini, buka hatimu bagi Dia. Taruh tangan kanan di dada. Ikuti doa singkat yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku membuka hati bagimu. Masuklah, tinggallah di hatiku. Biar Natal yang sejati terjadi, ku alami di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus. Saudara boleh turunkan tangan. Saya mau berdoa saudara yang sakit, saudara yang takut, cemas, frustasi, depresi, saudara yang mengalami tekanan, kepedihan, kekecewaan, kepahitan, luka-luka batin, bahkan yang terlibat dengan okultisme, opo-opo, perdukunan, ilmu-ilmu santet, ilmu-ilmu sihir, semua itu barang panas, mateti, itu bikin kamu binasa. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Malam ini pilih Yesus atau pilih kuasa kegelapan. Pilih opo warna atas atau opo warna bawah. Buat pilihan dimanapun engkau berada saat ini. Bertobat. Kalau engkau masih pakai ilmu-ilmu jimat-jimat, bertobat malam ini, musnahkan dan sungguh-sungguh terima Yesus. Bertobat, terima Yesus di hatimu. Keluargamu hancur, rumahmu panas, suasana panas. Kenapa? Karena engkau mengizinkan kuasa-kuasa itu, barang-barang mateti ada di rumahmu, barang-barang panas, jimat-jimat, ilmu hitam. Bertobat malam ini dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada, kalau engkau malam ini ngambil keputusan bertobat dan taruhkan tangan kanan di dada, saya berdoa buat Anda saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan ampuni. Aku berdoa buat mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh. Aku berdoa untuk kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Bahkan ketika kami berjauhan tempat dari gereja ini ke rumah masing-masing, aku berdoa kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang dahsyat mengalir, melawat setiap hati dan kehidupan, tiap organ tubuh yang sakit, bahkan mereka yang terinfeksi COVID saat ini, yang isolasi mandiri, yang di rumah atau di rumah sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar kesembuhan terjadi atasmu. Terima dengan iman malam ini. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Alami pemulihan, kesembuhan. Alami Natal yang sejati. Kamu yang sedang dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, aku berdoa dalam nama Yesus, Anak Allah, Dia datang, Dia membebaskan kamu. Kamu benar-benar merdeka. Terima Dia malam ini. Buka hatimu bagi Yesus. Aku berdoa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pintu-pintu dibukakan, kuasa Allah dinyatakan dalam hati dan hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya malam ini katakan bersama-sama, amin, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kemuliaan bagi Yesus. Saudara yang di rumah juga, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.
Begitu banyak berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Untuk itu mari kita saat ini berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus sebagai rasa syukur atas kebaikannya. Sementara pundi dijalankan, mari kita angkat pujian bersama. Hai dunia, gembiralah.
Biarlah Tuhan memberkati di Natal yang pertama ini Tuhan. Kami merayakan bersama-sama, kami sungguh bersyukur. Semua karena kemurahan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, hamba Tuhan yang ada, pengurus yang ada diberkati oleh Tuhan. Sehingga visi misi kami untuk menjangkau yang terhilang, peduli bagi yang tidak dipedulikan, boleh terwujud Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh kami taruh kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai gereja ini, pakai kami umat Tuhan, jemaat yang ada, untuk boleh menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi terang Kristus dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan kami semua jemaat ke dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan kira memberkati itu semua, bahkan semua yang boleh memberikan diri, tenaga, waktu Tuhan, setiap doa, bahkan persembahan-persembahan, Tuhan memberkati kiranya Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Allah kerajaan yang besar, dalam hari ini dengan segala kesalahan salah sedang mencoba lepaskan jahat, lepaskan kuasa sampai selamat. Amin. Kita akan menutup ibadah di malam hari ini. Biarlah setiap kabar dan sukacita Natal dapat terus disiarkan dan diberitakan dimanapun dan kapanpun kita berada. Mari sebelum itu kita angkat pujian dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Hai, siarkan. Mari dengan semangat kita akan pujian ini. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hayati makna Natal yang kita song-song pada tahun 2020 ini dengan tekad, dengan semangat yang baru, selaras dengan firman malam hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah. Dan sekali lagi cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan saat ini kita akan tiba di penghujung acara. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih sekaligus sambutan dari Gembala Jemaat GKI Agape Anglesiani Lamongan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bersyukur sangat kepada Tuhan karena kemurahan Allah semata sehingga jemaat GKI Agape Bitung boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu merayakan Natal di saat ini. Dan sebagai informasi kepada Bapak Wali Kota, kalau Tuhan berkenan 7 tahun depan, 17 jam, 71 hari, 7 tahun ke depan, Tuhan berkenan. Dan gereja ini masih umurnya masih belum terhitung tahun, baru 8 bulan ada di Kota Bitung ini, dengan visi yang Tuhan taruh agar semua jemaat boleh menaruh harap kepada Tuhan. Karena apa? Ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Dan dikala menaruh harap kepada Tuhan, boleh peduli kepada orang lain. Dan dengan tujuan utama yaitu agar Allah dipermuliakan. Nah, ada 7 hal misi yang ingin dicapai, yang sudah menjadi bagian kita umat Kristen yang harusnya orang lakukan, yaitu berdoa, firman Tuhan, kemudian penginjilan, kemudian setelah diinjili, dimuridkan, setelah dimuridkan, digembalakan, baru kemudian peduli kepada sesama, baru kemudian beribadah bersama-sama. Dengan sasaran tadi yang sudah disampaikan, yaitu menjangkau mereka yang terhilang dan tidak dipedulikan. Itu gereja ini Tuhan taruh dan sudah boleh memulai dengan beberapa umat Tuhan yang punya kerinduan bersama-sama agar benar-benar Tuhan dipermuliakan. Dan bersyukur gereja ini juga lahir di situasi pandemi virus corona. Nah, kami memulai di bulan April di masa-masa virus corona begitu memuncak, tapi karena kemurahan Allah semata sehingga tetap terlindungi hingga hari ini. Memang ada alat ini yang ditaruh, penyaring udara, tapi apa arti ini semua kalau bukan karena kemurahan Allah semata? Kami senantiasa berdoa agar semua tetap terlindungi juga di hari-hari ke depan. Memang sebagai manusia takut ada, tapi kami percaya Allah yang bermurah hati yang senantiasa akan melindungi. Kewajiban kami melakukan apa yang sudah dianjurkan pemerintah, walaupun ini kalau sangat dekat, ya nggak bisa ada seperti saat ini, tapi di atas juga ada yang ada lewat, walaupun lewat televisi. Dan puji Tuhan, dengan kerinduan dikala kita boleh terus diberi kesempatan melayani Tuhan, agar orang lain juga boleh mendengarkan berita Injil dan Tuhan sendiri dipermuliakan. Terima kasih Pak Wali Kota yang boleh hadir, dan lebih khusus juga Pak Pendeta Arlens, jauh dari pemohon tapi tetap menopang kami. Dan kami juga terus menopang Salam Ministry untuk boleh tetap satu demi satu boleh menjangkau banyak jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah boleh hadir. Ada Ibu Pendeta Teti Wakeng yang boleh hadir, bahkan semua jemaat, ada yang dari Nado yang boleh datang, kasih, bahkan kita semua yang boleh ambil bagian di malam hari ini. Terima kasih, dan doa kami agar Tuhan senantiasa melindungi kita semua dari hal-hal yang tidak kita ingin terjadi dalam kehidupan kita. Akhir kata, kami Gereja Kristus Sama Indonesia mengucapkan selamat menyongsong hari Natal dan selamat menyongsong juga tahun baru. Kita semua boleh memasuki tahun baru yang kita percaya juga adalah tahun kemurahan Allah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kita akan menikmati sajian yang sudah tersedia, dan sekali lagi mengingat keterbatasan tempat yang ada, ya kita memulai dari tempat ini yang Tuhan percayakan berikan, dan doa kami untuk ke depan makin Tuhan perlebar. Dan menjadi doa kita untuk menjangkau jiwa bagi nama Tuhan. Jadi tetap protokolnya kita bergantian ke lantai 2, ya Bapak Ibu Saudara.
Kita akan ke lantai 2 untuk menikmati makan dan minum. Dan setelah selesai makan, bolehkah langsung turun ke bawah supaya boleh bergantian, ya. Nah, sebelum kita menikmati makan minum, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan dan tak henti-hentinya bersyukur. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan boleh berjalan dengan baik di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba Tuhan, untuk pemerintah, bahkan setiap saudara-saudara kami yang boleh ambil bagian dalam ibadah ini. Kami sungguh bersyukur, bahkan pelayanan dari rekan-rekan kami, baik semua yang bertugas malam hari ini, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Engkau yang sudah memimpin kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dan kami akan menikmati saat ini makan minum bersama. Tuhan berkati, sucikan, kuduskan menjadi berkat bagi kami. Dan terus memohon perlindungan Tuhan saat kami makan minum, dalam percakapan kami. Tuhan melindungi, menjaga kami semua. Dan lewat itu semua juga Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kami menyambut berkat-Mu ini Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih.